Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya M. Fakhur Sajidin. Saya Wadia Nisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Sejarah pramuka dunia. Sejak Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908, hal ini dianggap sebagai cikal bakal dari lahirnya gerakan pramuka. Buku itu sengaja dibuat oleh Baden-Powell sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris manis di negara-negara lain. Organisasi-organisasi pramuka pun bermunculan yang pada mulanya hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki saja dengan nama Boy Scout. Barulah pada tahun 1912, dibantu oleh adik perempuannya Agnes, Baden-Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan dengan nama Girl Guides. Tak perlu waktu lama, semenjak buku Scouting for Boys diterbitkan, pramuka semakin dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Pada tahun 1910, negara Finlandia, Denmark, Argentina, Prancis, Jerman, Yunani, Meksiko, India, Belanda, Rusia, Norwegia, Singapura, Amerika Serikat, dan Swedia tercatat telah memiliki organisasi pramuka. Organisasi pramuka rintisan Baden-Powell terus berkembang. Pada tahun 1916, berdiri organisasi pramuka untuk usia siaga yang bernama COB atau Anak Serigala. Kelompok ini juga dilengkapi dengan buku panduan kegiatan dengan mengadopsi karya Rudyard Kipling yang berjudul The Jungle Book. Buku tersebut bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara oleh induk serigala di dalam hutan. Baden-Powell terus bergerak. Pada tahun 1918, beliau mendirikan Rover Scout, sebuah kelompok yang diperuntukkan bagi remaja-remaja berusia 17 tahun. Tahun 1922, Baden-Powell kembali menerbitkan buku yang berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang harus mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Untuk pertama kalinya, Jambore Dunia dilaksanakan pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia Hall, London. Sebanyak 8.000 orang anggota pramuka dari 34 negara turut serta dalam acara Jambore itu. Pada kesempatan itu pula, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Di tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor Persekretariatan Pramuka Sedunia, meskipun kemudian tahun 1958 kantor ini dipindahkan ke Ottawa, Kanada. Terakhir, tahun 1968, Sekretariat Pramuka Sedunia berpindah lagi ke Geneva, Swiss. Yang kedua yaitu sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia terbilang unik sebab kemunculan yang diwarnai dengan proses pasang surut dalam berorganisasi sangat wajar karena masa-masa awal tumbuhnya gerakan pramuka di Indonesia adalah pada saat Indonesia masih mengalami proses penjajahan. Oleh karena itu, dalam pembahasan kita kali ini mengenai sejarah gerakan pramuka di Indonesia akan kita bagi menjadi 3 masa, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Ternyata organisasi pramuka Baden-Powell sampai juga gaungnya ke Indonesia. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikanlah oleh Belanda organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama NIPP
atau Nederland Indische Padvinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Organisasi kepanduan ini ternyata mendapat perhatian dari para pemimpin gerakan kemerdekaan. Mereka terlihat bahwa pendidikan dan pelatihan yang dikenal dalam gerakan kepanduan dapat digunakan untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Para tokoh pergerakan tersebut sepakat untuk mendirikan organisasi serupa. Mulailah bermunculan organisasi-organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti SIAP atau Syarikat Islam Afdeling Padvinderi, HW atau Hizbul Waton, JPO atau Javanese Padvinders Organization, dan NAPTIJ atau Nasional Islamische Padvinderi, dan JJP atau Jong Java Padvinderi. Ternyata penggunaan istilah Padvinderi yang digunakan dalam kelompok-kelompok tersebut mendapat larangan dari Belanda. Namun para tokoh nasional Indonesia tidak kehabisan akal. Oleh Kiai Haji Abu Salim, istilah Padvinderi diganti dengan Pandu atau Kepanduan. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kesadaran nasional rakyat Indonesia semakin meningkat. Beberapa organisasi kepanduan meleburkan diri menjadi organisasi yang lebih besar. Pada tahun 1930, organisasi PPS atau Pandu Pemuda Sumatera, PK Pandu Kesultanan, dan IPO bergabung menjadi satu, membentuk KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Tahun 1931 dibentuklah wadah baru bagi Gerakan Kepanduan Indonesia yang bernama PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1938, organisasi ini berubah menjadi nama BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Sebagai upaya menggalang rasa persatuan dan kesatuan bangsa, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI berencana untuk melakukan kegiatan All Indonesia Jambore. Namun, sepertinya rencana tersebut tidak berjalan mulus. Beberapa perubahan harus dilakukan baik dalam hal waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan. Setelah melewati beberapa pertimbangan, kegiatan ini akhirnya dapat terlaksana juga. Disepakati, nama kegiatan diganti dengan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM, dan diselenggarakan mulai tanggal 29 sampai dengan 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore yang sering kita lihat sekarang ini. Sejarah Pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Gerakan Pramuka Indonesia terus bertahan pada masa penjajahan Jepang. Namun gerakan kepanduan ini mendapat beberapa hambatan. Pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Banyak tokoh kepanduan di Indonesia yang ditarik masuk ke Bondan, Peta, dan Seinendar, organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bukan hanya itu, tentara Jepang melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat jajahan. Namun, upaya itu tidak menyurutkan semangat para tokoh kepanduan Indonesia untuk menyelenggarakan Perkino II. Belakangan, banyak pandu yang ikut terjun dan saling bahu-membahu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,
dibentuklah organisasi Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya wadah kepanduan tempat anggota kepanduan Indonesia bernaung. Penetapan ini dikuatkan juga melalui keputusan Menteri Pendidikan seiring berjalannya waktu. Tahun 1950 banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan yang pernah ada pada abad Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan nomor 23441 tanggal 6 September 1951 yang memungkinkan berdirinya organisasi kepanduan lain selain dari Pandu Rakyat Indonesia. Menginjak tahun 1961, telah ada sekitar 100 organisasi kepanduan Indonesia. Organisasi tersebut tergabung dalam 3 federasi organisasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, Persatuan Pandu Putra Putri Indonesia atau POPINDO, dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI. Namun menyikapi kelemahan yang ada, maka ketiga federasi tersebut bergabung menjadi satu membentuk Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Diakibatkan adanya kepentingan golongan yang tinggi, membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan tersebut disadari pula oleh pihak komunis yang ingin menjadikan Perkindo sebagai gerakan pioner muda, seperti yang ada di negara komunis. Namun, kentalnya semangat Pancasila dalam Perkindo membuat seluruh anggotanya menentang keras keinginan komunis tersebut untuk menghalau kepentingan komunis. Perkembangan gerakan pramuka Indonesia. Perkembangan gerakan pramuka yang pesat sangat ditunjang oleh ketentuan dalam anggaran dasar gerakan pramuka yang mengatur tentang metode pendidikan kepramukaan. Ketentuan tersebut membawa banyak perubahan bagi gerakan pramuka, yakni menjadikan pramuka lebih kuat secara organisasi dan cepat berkembang dari kota ke desa. Adanya pengaturan yang jelas tentang sistem majelis pembimbing yang disiplin dijalankan di tiap tingkatan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat gugus depan. Pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi gerakan pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya di Jakarta, namun juga di tempat penting seluruh Indonesia. Di ibu kota Jakarta terdapat apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota gerakan pramuka yang dilanjutkan dengan pawai pembangunan dan difail di depan Presiden serta berkeliling Jakarta. Peristiwa perkenalan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh anggota gerakan pramuka se-Indonesia. Sekian materi dari kami. Apabila materi yang kami sampaikan kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.